Flashback ke tahun 1998, ada seorang bocah ajaib bernama Bill Gates. Bayangin, dia udah bisa jual operating system bahkan sebelum benar-benar menulisnya. Umurnya baru 43 tahun, tapi Microsoft udah jadi monster teknologi. Sahamnya $250 miliar Amerika Serikat. Windows kuasai 95% pasar PC dunia. Jadi kalau kamu hidup di era itu, hampir semua komputer, ya, pasti Windows. Tapi dominasi segila itu nggak selalu bikin orang kagum. Banyak yang bilang Microsoft rakus, serakah, bahkan kejam. Mereka bisa beli pesaing, nyontek produk, lalu hancurin kompetitor tanpa ampun. Sampai ada masa di mana karyawan Microsoft sendiri malu ngaku kerja di sana. Bayangin kerja di perusahaan paling besar tapi citranya kayak penjahat dunia teknologi. Tahun 2000, badai besar datang. Microsoft digugat dalam kasus anti-monopoli terbesar sepanjang sejarah. Gates akhirnya mundur sebagai CEO. Kursi panas itu jatuh ke tangan Steve Ballmer. Nah, Ballmer ini beda banget sama Gates. Gates itu kalem, introvert, menusuk diam-diam. Ballmer meledak-ledak. Dia bisa teriak, menggertak, bahkan menertawakan kompetitor terang-terangan. Tapi jangan salah, Ballmer juga punya sisi heroik. Xbox hampir dibunuh, tapi Ballmer yang nyelamatin. Windows Phone, meski nggak untung, dia bela mati-matian. Di bawah Ballmer, pendapatan Microsoft naik gila-gilaan. Dari $25 miliar jadi $70 miliar, laba bersih melonjak 215%. Tapi, dominasi mereka mulai runtuh. Apple dengan iPhone meroket, Google jadi raksasa baru dengan Android. Microsoft gagal baca tren smartphone, tablet, dan musik digital. Sahamnya turun, citranya makin pudar. Akhirnya, tahun 2013, Ballmer harus mundur. Lalu datanglah Satya Nadella, seorang insinyur yang kalem tapi visioner. Nadella bikin Microsoft keren lagi. Mereka jadi pionir augmented reality lewat HoloLens, bikin tren 2-in-1 device yang bikin Mac kelihatan jadul, Xbox kembali bersaing dengan PlayStation, dan yang paling penting, Microsoft jadi raja cloud computing. Azure, OneDrive, plus Office dan Windows tetap jadi tulang punggung. Cloud ini ibarat sapi perah Microsoft. Microsoft juga nggak berhenti di situ. Mereka bikin Surface, laptop yang elegan. Mereka dorong budaya baru, lebih terbuka, lebih kolaboratif. Nadella bahkan bikin Microsoft yang dulu ditakuti, jadi perusahaan yang, ya, bisa dibilang keren lagi. Kalau dulu Microsoft dianggap musuh, sekarang mereka jadi partner banyak perusahaan. Dari startup kecil sampai korporasi besar, semua pakai Azure. Dua dekade setelah Gates pertama kali dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia, Microsoft tetap jadi kisah besar yang ditulisnya. Dari perusahaan yang dulu ditakuti karena monopoli, sampai kini kembali dipuja karena inovasi. Inilah kisah Microsoft. Dari bocah ajaib, fanboy meledak-ledak, hingga insinyur yang bikin mereka keren lagi.